Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan, pada saat itu Abu Nawas menjadi salah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani. Hampir seluruh masyarakat mengakui kecerdikan dan kecerdasannya. Karena kepintarannya dalam memecahkan masalah, sehingga Baginda Raja kerap sekali memanggilnya ke istana. Selain cerdik, Abu Nawas ternyata juga dikenal sebagai sosok yang pintar dalam membaca berbagai kejadian alam. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Banyak pedagang yang kemudian mengamankan barang dagangannya agar tidak terkena air hujan. Abu Nawas pun memilih berteduh di salah satu bangunan di sudut pasar. Rupanya, di tempat tersebut ada beberapa pedagang yang juga sedang berteduh. Hujan yang turun ternyata cukup lama. Banyak orang yang merasa resah karena hujan tidak juga berhenti. Sementara itu, hari sudah menjelang sore. Tiba-tiba, seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, katanya kau cerdas dan pandai membaca pertanda alam. Coba kau hentikan hujan ini." "Aku tidak bisa menghentikan hujan. Yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah," jawab Abu Nawas. "Lebih baik ditunggu saja, dan mari sama-sama berdoa agar hujan segera reda," lanjut Abu Nawas. Banyak pedagang dan orang-orang yang ternyata sedang mengamati Abu Nawas. Mereka rata-rata berharap agar Abu Nawas melakukan sesuatu agar dapat menghentikan hujan. Pakaian Abu Nawas dan sorban yang digunakan tanpa sudah mulai basah terkena percikan air hujan. Karena merasa berat, Abu Nawas pun kemudian melepas sorban yang dikenakan. Dia kemudian memutar-mutarkan di atas kepala dan kemudian memerasnya agar sorban tidak terlalu basah. Tidak begitu lama setelah itu, hujan tiba-tiba berhenti. Orang-orang pun merasa senang. Keriuhan pun mulai terasa. Para pedagang pun segera mengemasi barang dagangannya. Sementara itu, beberapa orang terlihat takjub melihat dengan tingkah laku Abu Nawas. "Kau lihat tadi, begitu Abu Nawas memutar-mutar sorbannya, tiba-tiba hujan langsung berhenti," ucap salah seorang yang berkepala botak. "Iya benar, pasti itu sorban ajaib," kata yang lainnya. "Bagaimana kalau sorban itu kita curi?" kata orang yang berambut panjang. "Benar, kita jual, pasti harganya sangat tinggi." Karena hari sudah menjelang malam, Abu Nawas dan orang-orang yang ada di pasar segera pulang ke rumah. Sementara itu, 3 orang jahat yang berencana mencuri sorban mengikuti Abu Nawas sampai di rumahnya. Abu Nawas yang sudah merasa kedinginan, kemudian segera berganti baju. Dia kemudian meletakkan sorbannya di tempat jemuran. Ketiga orang tadi rupanya terlihat sedang mengamati gerak-gerik Abu Nawas. "Kita tunggu Abu Nawas tertidur. Setelah itu, baru kita ambil sorbannya," ucap salah seorang yang berkepala botak. Keesokan paginya, matahari bersinar dengan terang. Abu Nawas yang sudah bangun semenjak subuh, kemudian hendak menjemur sorbannya dan pakaiannya yang basah kemarin. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat sorbannya sudah hilang. "Kemana sorbanku? Masa sorban sudah jelek seperti itu ada yang mencuri?" batin Abu Nawas. "Ya sudahlah, nanti aku beli lagi sorban yang lebih bagus."
Sementara itu, 3 orang yang berhasil mencuri sorban Abu Nawas kemudian menyebarkan berita di pasar bahwa ada sorban yang mampu menghentikan hujan. Sorban itu termasuk benda sakti karena selalu dipakai oleh Abu Nawas. Banyak orang yang merasa tertarik untuk membeli sorban tersebut. Mereka percaya, apalagi sorban tersebut kepunyaan Abu Nawas. Namun, harga yang ditawarkan oleh ketiga orang pencuri tersebut sangatlah mahal, yaitu 100 dinar. Sorban ini karena sakti dan mampu menghentikan hujan, maka aku jual 100 dinar, jawab orang yang berambut panjang. Meski sorban tersebut mampu menarik perhatian banyak orang, namun ternyata tidak ada yang sanggup membelinya. Ketiga orang tersebut kemudian membawa sorban ke desa sebelah, karena mereka mendengar bahwa ada saudagar kaya raya yang suka dengan barang-barang ajaib. Tuan, sorban ini sangat spesial karena mampu menghentikan hujan. Ini hanya kami jual 100 dinar saja, kata orang yang berambut panjang. Baiklah, aku beli sorban itu, kata saudagar yang kaya raya tersebut. Memangnya sorban itu dulunya milik siapa? Tanya saudagar tersebut. Sorban ini milik Abu Nawas. Tuan tahu Abu Nawas kan? Jelas orang yang berambut panjang. Tentu saja, aku mengenalnya. Dia memang orang yang cerdik dan mempunyai banyak kepandaian, jawab saudagar. Lalu, bagaimana cara memakai sorban tersebut agar hujan bisa berhenti? Tanya saudagar itu. Tuan, tinggal memutar-mutar sorban itu di atas kepala. Pasti tidak lama setelah itu hujan akan berhenti, jawab orang yang berkepala botak. Setelah menerima uang hasil penjualan sorban, ketiga orang tersebut kemudian bergegas pergi. Sementara itu, saudagar yang kaya raya itu kini menjadi pemilik baru sorban kepunyaan Abu Nawas. Dia kemudian menyimpan sorban tersebut di lemari dan merawatnya dengan hati-hati. Kebetulan besok aku ada urusan di desa tempat Abu Nawas. Sorban itu akan aku bawa, batin saudagar. Esok paginya, cuaca terlihat mendung. Matahari rupanya enggan menampakkan dirinya. Sementara itu, saudagar pemilik baru sorban bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke desa sebelah sambil membawa barang dagangannya. Sesampainya di pasar, saudagar tersebut segera menyuruh anak buahnya untuk menjual barang-barang yang dibawa. Sementara itu, sang saudagar terlihat duduk di sebuah warung makan. Tak jauh dari warung tersebut, rupanya ada Abu Nawas yang hendak mencari sorban baru. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan derasnya. Orang-orang pun berlarian ke sana kemari mencari tempat berteduh. Semua berusaha mencari perlindungan agar tidak basah terkena air hujan. Namun sang saudagar justru keluar dari warung makan. Dia kemudian berdiri di tempat yang lapang dan segera memutar-mutar sorbannya yang baru dibelinya di atas kepala. Berulang kali saudagar tersebut memutar-mutar sorban. Sesekali bahkan dia berteriak, "Hujan, berhentilah! Hujan, berhentilah!" Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut banyak yang tertawa sendiri. Sementara itu, Abu Nawas tampak memperhatikan sorban yang dibawa oleh sang saudagar. Kelihatannya sorban itu seperti milikku yang hilang. Tapi bagaimana mungkin bisa dimiliki orang itu? Batin Abu Nawas. Hujan pun masih turun dengan derasnya. Karena merasa capek dan sorban yang dimilikinya tidak bisa menghentikan hujan, sang saudagar kemudian segera menuju warung makan.
Abu Nawas yang melihat hal tersebut pun segera menghampirinya. Sang saudagar nampak terkejut melihat kedatangan Abu Nawas. Namun, di sela-sela rasa terkejutnya, sang saudagar nampak marah dan merasa telah ditipu. "Hai Abu Nawas, katanya sorban yang kamu miliki bisa menghentikan hujan. Mana buktinya? Ternyata kamu berbohong," kata sang saudagar. "Wah, sebentar Tuan. Rupanya ada yang salah. Bolehkah saya melihat sorban tersebut?" jawab Abu Nawas. Sang saudagar kemudian segera memberikan sorban yang dimilikinya kepada Abu Nawas. "Itu sorbanmu. Sudah kubeli mahal-mahal, ternyata sama sekali tidak berkhasiat," kata sang saudagar ketus. Mendengar perkataan saudagar tersebut, Abu Nawas justru tersenyum dan sedikit tertawa. "Maaf Tuan, ini memang sorban milik saya. Tapi beberapa hari yang lalu, sorban itu hilang. Rupanya ada yang mencuri," kata Abu Nawas. "Orang yang menjual kepadaku berkata, kalau sorban itu mampu menghentikan hujan, karena dia pernah melihat sendiri, kamu menghentikan hujan dengan sorban itu." Sontak Abu Nawas pun tertawa mendengar penjelasan sang saudagar. "Aduh, maaf Tuan. Ternyata ada yang salah sangka. Waktu itu memang sedang hujan, dan saya memutar-mutar sorban di atas kepala, karena biar sorban itu kering, bukan untuk menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Lagi pula, yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Mana ada sorban bisa menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Jangan percaya dengan barang-barang yang katanya memiliki kekuatan gaib dan sebangsanya. Percayalah hanya kepada Allah, sang pemilik segala alam ini," lanjut Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini. Jangan mendekat dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi, aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas,
Pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. "Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya," kata Abu Nawas. "Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. "Maafkan aku," isak pemuda tersebut. "Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku."
Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. Ada-ada saja kau Abu Nawas, kata salah seorang di antara mereka. Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya.
Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas, Baginda, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas? Tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran.
Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh Baginda Raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, saya Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia,
Itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya, jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau, dan tentu saja untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir. Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya
karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar. Baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari, ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku, kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba. Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya, gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut. Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebak di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya
mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu, raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. "Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu?" Kata raja. "Hamba bernama Abu Nawas, Tuan," kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. "Hebat sekali. Kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas?" tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. "Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja tertawa terbahak-bahak. Hari itu, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia berencana akan membeli sarung, karena sarung yang dimilikinya sudah banyak yang rusak dan luntur warnanya. Abu Nawas pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat berbagai barang yang dijual. Hari itu, pasar terasa lebih ramai, tidak seperti hari biasanya. Selain banyak pedagang, ternyata banyak pula orang-orang yang mengemis, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Abu Nawas pun tidak lupa menyisihkan rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah puas berkeliling, Abu Nawas pun kemudian menghampiri salah satu penjual sarung di sudut pasar. "Silakan Tuan, dilihat-lihat dulu. Sarungnya bagus-bagus dan awet," kata si penjual. Abu Nawas terlihat memandangi penjual sarung. Dia merasa mengenal penjual sarung tersebut. Demikian juga si penjual sarung. Dia juga memandangi Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu Abu Nawas kan?" kata penjual sarung. "Iya, kamu pasti Abdul ya?" kata Abu Nawas. Abdul dan Abu Nawas pun kemudian bersalaman. Ternyata mereka berdua adalah teman lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dulu mereka sangat akrab. Bahkan Abdul dan Abu Nawas sering sekali mengerjai teman-temannya. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ke sana kemari, saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. "Ngomong-ngomong, kamu ke pasar mau beli apa, Abu?" tanya Abdul. "Jadi begini, sarung kepunyaanku di rumah sudah lusuh semua. Selain itu, warnanya pun sudah pudar. Jadi aku
ingin memiliki sarung yang baru, kata Abu Nawas. Wah, berarti pas banget. Sekarang aku berjualan sarung. Jadi kamu bisa memilih sesuai seleramu, Abu, jawab Abdul. Abu Nawas pun segera memilih sarung sesuai seleranya. Saking banyaknya sarung yang ada, Abu Nawas pun bingung mau memilih yang mana. Semua kelihatan bagus dan menarik. Apalagi di samping sarung tersebut tertera tulisan dijamin tidak luntur. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Abu Nawas menemukan sarung pilihannya. Dia kemudian bertanya kepada Abdul, "Kalau yang ini, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Sarung yang kamu pegang itu termasuk barang yang bagus, jadi harganya lebih mahal dari yang lain. Itu harganya 20 dinar, Abu," kata penjual sarung. "Masa mahal amat? Biasanya sarung kan hanya 5 dinar. Kamu jangan mengerjai aku, Abdul," kata Abu Nawas. "Masa kamu tidak percaya? Sarung itu biasanya aku jual ke orang lain 50 dinar. Tapi karena kamu adalah temanku, jadi harganya pas, hanya 20 dinar, kata Abdul. Abu Nawas tampak sejenak berpikir. Memang sarung ini terlihat bagus. Bahannya pun halus. Apalagi di situ juga tertulis dijamin tidak luntur. Jadi mungkin wajar saja jika lebih mahal. Akhirnya Abu Nawas pun membayar sarung pilihannya. Dia kemudian segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kembali memandangi sarung yang baru dibelinya. Warnanya terlihat sangat bagus dan menarik perhatian. Tidak seperti sarung usang yang dimilikinya. Abu Nawas pun segera merendam sarung tersebut dan mencucinya karena dia ingin sekali memakainya. Esok paginya, Abu Nawas hendak menjemur sarung yang telah direndam. Namun Abu Nawas sangat terkejut melihat sarung yang baru saja dibelinya, warnanya telah luntur dan pudar, hampir sama dengan sarung usang yang telah dimilikinya. Wah, masa barang baru sudah luntur seperti ini? Padahal di sana tertulis dijamin tidak luntur. Aku harus mengembalikan sarung ini. Abdul pasti mengerjai aku lagi, pikir Abu Nawas. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, sarung yang dijemur pun sudah kering. Abu Nawas segera membungkusnya dan membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas melihat Abdul sedang dikelilingi banyak pembeli. Dia terlihat kepayahan meladeni orang-orang yang ingin membeli sarungnya. Terlihat keringat membasahi wajah dan baju Abdul. Setelah mulai sepi, Abu Nawas pun kemudian mendekat. Wah, ternyata laris sekali daganganmu. Sampai terlihat kau kepayahan meladeni pembeli, kata Abu Nawas berbahasa basi. Iya, ini karena barang saya bagus-bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau memborong sarung saya? Tanya Abdul. Bagus apanya? Nih lihat sarung yang baru aku beli kemarin. Masa warnanya sudah pudar dan luntur? Padahal di situ tertulis dijamin tidak luntur, kata Abu Nawas sambil menunjuk tulisan yang ada di samping tempat sarung. Waduh, maaf Abu, saya tidak bilang seperti itu kemarin, kata Abdul. Memang kamu tidak bilang seperti itu,
Tapi tulisan di samping itu tertulis dijamin tidak luntur, sanggah Abu Nawas. Oh, jika begitu, kamu yang salah membaca. Kamu pasti membaca dari arah kiri ke kanan. Seharusnya membacanya dari arah kanan ke kiri karena kita kan orang Arab, kata Abdul sambil tersenyum tipis. Abu Nawas pun hanya terdiam. Sarung yang sudah dibelinya ternyata tidak bisa dikembalikan. Kini dia berarti hanya memiliki sarung yang telah pudar warnanya semua. Abu Nawas pun sejenak melihat ke arah Abdul. Kemudian dia berkata, "Nampaknya kamu kepanasan. Lihatlah, keringat di dahimu sebesar-besar biji jagung," kata Abu Nawas. "Betul, Abu. Cuaca sangat panas. Makanya saya ingin sekali membeli kipas angin. Tapi sayangnya, kipas angin yang sekarang gampang rusak," kata Abdul. "Wah, kebetulan sekali. Aku punya kipas yang mau aku jual. Dan barangnya bagus serta awet," kata Abu Nawas. "Kipas apa itu? Jangan-jangan seperti kipas pada umumnya, yang gampang rusak dan tidak awet?" tanya Abdul. "Jangan khawatir, kipas yang aku punya termasuk barang yang bagus dan awet serta tidak gampang rusak," kata Abu Nawas. "Baiklah Abu, karena kamu sudah membeli sarung jualanku, maka aku juga ingin membeli kipas yang kamu punya," kata Abdul. "Baiklah, besok aku akan kembali lagi ke sini, sekalian membawa kipasnya," jawab Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas segera mencari kipas yang dimilikinya. Dia kemudian membersihkan kipas tersebut sehingga terlihat bersih dan lebih menarik. Esok paginya, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk menemui Abdul. Hari itu, kebetulan suasana pasar sedang tidak begitu ramai, sehingga Abu Nawas pun dapat segera ngobrol dengan Abdul. Sambil menikmati hidangan yang ada, Abu Nawas kemudian menunjukkan kipas yang dibawanya dari rumah kepada Abdul. "Abdul, ini kipas seperti yang aku ceritakan kemarin. Lihatlah, masih bagus dan pastinya awet," kata Abu Nawas. Abdul pun segera melihat kipas tersebut. Diamatinya dengan seksama barang yang dibawa Abu Nawas. "Baiklah, memang kamu mau menjual berapa kipas itu?" tanya Abdul. "Harganya 20 dinar saja," jawab Abu Nawas. "Mahal amat Abu, kipas kayak gini saja masa 20 dinar. Kipas yang lainnya saja paling hanya 10 dinar," kata Abdul. "Aku biasanya menjual kipas seperti ini kepada orang lain paling tidak harganya 50 dinar. Tapi karena kamu temanku, jadi aku jual segitu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah, tapi kipas ini awet apa tidak? Nanti baru dipakai sebentar, sudah rusak, sama seperti kipas yang lain," tanya Abdul. "Tenang saja, kipas itu sangat awet. Bahkan sampai 10 tahun pun aku jamin masih bagus," jawab Abu Nawas. Setelah membayar kipas tersebut, Abdul tampak sibuk melayani beberapa pembeli yang datang. Abu Nawas pun kemudian segera pulang kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli
barang-barang yang dibutuhkan. Abdul yang seperti biasanya berjualan sarung, melihat Abu Nawas dari kejauhan. Dia pun kemudian segera memanggil-manggil teman lamanya tersebut. Abu Nawas, mampir ke sini, teriak Abdul. Abu Nawas yang mendengar suara Abdul pun segera mendekat. Dia kemudian duduk di samping Abdul. Ah, dasar kau Abu, masa kipasnya sudah rusak? Katanya awet sampai 10 tahun, kata Abdul sambil menyuguhkan secangkir teh kepada Abu Nawas. Masa sudah rusak? Pasti kamu salah memakainya, jawab Abu Nawas. Aku memakai kipas angin seperti pada umumnya, dan kipas itu aku simpan dengan baik dan tidak sembarangan, jawab Abdul. Coba kau terangkan bagaimana cara memakai kipas itu, tanya Abu Nawas. Abdul pun segera menerangkan bagaimana caranya dia memakai kipas yang baru dibelinya dari Abu Nawas. Nah, itu dia makanya kipas itu tidak awet. Karena kamu salah dalam cara pemakaiannya, kata Abu Nawas. Terus, yang benar bagaimana? Memangnya ada cara yang lain? Tanya Abdul. Begini caranya, agar kipas ini awet. Kalau biasanya baling-baling kipas yang berputar di dekat wajah kamu, mulai sekarang gantian. Kamu yang menggeleng-gelengkan kepala di depan kipas. Jadi wajahmu tetap kena angin dan kipasnya awet sampai 10 tahun, kata Abu Nawas. Ah, dasar kau Abu. Dari dulu ada saja akalmu, kata Abdul. Mereka berdua pun kemudian tertawa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.